Selamat datang di Cerita Senja. Di sini, setiap cerita membawa kita pada perjalanan yang tak terlupakan, penuh makna dan inspirasi. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang berjudul Harapan yang Tak Pernah Padam. Sebuah cerita tentang kisah Ratna mengajak kita menyelami perjalanan penuh liku, keteguhan hati, dan kehangatan cinta keluarga, yang mungkin akan membuka mata dan hati kita akan arti kehidupan. Mari kita mulai ceritanya. Semoga senjamu lebih bermakna dengan kisah ini. Di sebuah desa kecil di tepian Sungai Musi, Palembang, tinggal seorang gadis muda bernama Ratna. Ia hidup berdua bersama kakeknya, Haji Bashir. Ibunya telah meninggal sejak Ratna masih kecil, sedangkan ayahnya pergi merantau dan tak pernah kembali. Sejak itu, Haji Bashir menjadi satu-satunya keluarga yang tersisa bagi Ratna. Mereka hidup dalam keterbatasan, dengan Haji Bashir yang sudah tua dan Ratna yang masih belia. Tapi mereka bertahan dari hari ke hari. Ratna seringkali termenung di bawah pohon jati tua di tepi ladang, memandangi tanah kering yang menghampar tanpa batas. Ia mendambakan hidup yang lebih baik, yang mampu membebaskan dirinya dan kakeknya dari kemiskinan. Sebuah impian yang sederhana tapi sulit diraih. "Ratna," panggil Haji Bashir pada suatu sore. "Apa yang kau pikirkan? Setiap hari aku lihat kau termenung di sini." Ratna tersenyum tipis. "Aku hanya berpikir, Kek, mungkin kalau aku ke kota, aku bisa dapat pekerjaan yang layak." "Ke kota? Kau ingin meninggalkanku di sini sendirian?" Haji Bashir menatap Ratna dengan cemas. Sementara Ratna menggenggam tangannya. "Kalau aku bisa bekerja di sana, kita mungkin tidak perlu hidup seperti ini lagi. Aku tidak tahan. Kek, lihatlah, setiap hari kita berjuang untuk sekadar makan," jawab Ratna pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Haji Bashir mendesah panjang. "Kau benar, Nak. Jika itu keinginanmu, pergilah, carilah kehidupan yang lebih baik. Tapi ingat, jangan pernah lupakan siapa dirimu." Dengan berat hati, Ratna berangkat ke kota. Ia tidak punya banyak bekal, hanya satu tas kain lusuh dan selembar uang dari hasil tabungan yang sedikit demi sedikit ia kumpulkan selama ini. Di kota, Ratna bekerja serabutan. Pagi hari ia membantu di pasar, siang menjadi pelayan di warung makan, dan malam kadang membersihkan rumah-rumah orang kaya di pinggiran kota. Meski bekerja dari pagi hingga larut malam, penghasilan Ratna tak seberapa. Cukup untuk makan sehari-hari dan sedikit ia kirimkan untuk kakeknya di desa. Namun, suatu hari Ratna mendengar kabar buruk. Kakeknya jatuh sakit, dan tabungannya tak cukup untuk membawanya ke rumah sakit. Malam itu, Ratna termenung di kamar kosnya yang sempit. Angin malam berembus lewat jendela kecil di samping ranjang kayu. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Di tengah rasa putus asa, ia bertanya pada dirinya sendiri, "Untuk apa aku hidup jika aku tak bisa menolong satu-satunya orang yang tersisa dalam hidupku?" Sejak saat itu, Ratna mulai mencari pekerjaan tambahan. Ia mengajukan diri menjadi asisten di sebuah toko pakaian, namun gajinya masih belum mencukupi. Pada suatu malam, ketika ia sedang mengemasi barang-barang di toko, pemilik toko, seorang wanita parubaya bernama Bu Ida, mendekatinya. "Ratna, kau terlihat kelelahan. Ada apa?" tanya Bu Ida, yang sudah mengenal Ratna sejak beberapa bulan terakhir. Ratna hanya tersenyum lemah. "Saya sedang mengumpulkan uang, Bu. Kakek saya sedang sakit di kampung." Bu Ida mengangguk pelan. Ia terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Kau tahu, hidup ini memang berat. Tapi jangan pernah lupa bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Jika kau butuh bantuan, katakan saja." Ratna tertegun mendengar kata-kata itu. Meskipun ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, kata-kata Bu Ida menghangatkan hatinya. Malam itu, Ratna memutuskan untuk berusaha lebih keras lagi. Beberapa minggu kemudian, saat Ratna tengah bekerja di toko, ia bertemu dengan seorang pria bernama Anton yang sedang mencari kemeja baru. Anton, seorang pria sederhana yang bekerja sebagai sopir angkutan umum, melihat ketekunan Ratna dalam melayani pelanggan. Ia merasa terkesan dan mulai sering datang ke toko sekadar untuk berbicara dengan Ratna.
Suatu hari, Anton menawarkan Ratna bantuan untuk mencari pekerjaan tambahan. "Kalau kau mau, aku punya teman yang butuh asisten di kios sayur miliknya. Kerjanya pagi-pagi sekali, tapi lumayan untuk tambahan." Ratna tidak berpikir dua kali dan menerima tawaran itu. Kini, ia mulai bekerja dari subuh hingga malam. Setiap penghasilannya ia sisihkan untuk mengirimkan obat-obatan dan kebutuhan lainnya untuk kakeknya di desa. Seiring berjalannya waktu, Anton menjadi sosok yang penting dalam hidup Ratna. Ia bukan hanya sekadar teman, tapi juga pendengar yang baik di saat Ratna lelah dan putus asa. Di balik kepayahan hidup yang dihadapinya, Ratna menemukan harapan kecil dalam persahabatannya dengan Anton. Setelah beberapa bulan bekerja keras, Ratna berhasil mengumpulkan cukup uang untuk pulang ke desa dan merawat kakeknya. Ia membeli obat dan beberapa kebutuhan lain, dan segera berangkat pulang. Ketika ia tiba di rumah, Haji Bashir menyambutnya dengan senyum lemah. "Ratna, kau pulang, nak." Ratna menahan air mata, memeluk kakeknya dengan erat. "Iya, Kek, aku pulang untuk merawatmu." Selama beberapa minggu berikutnya, Ratna merawat Haji Bashir dengan penuh cinta. Meski hidup mereka tetap sulit, namun kehadiran Ratna membawa kebahagiaan bagi kakeknya yang kini mulai pulih sedikit demi sedikit. Namun, pada suatu malam, ketika Haji Bashir terbaring lemah di tempat tidur, ia memegang tangan Ratna erat-erat. "Ratna, jika suatu hari aku tiada, janganlah kau bersedih. Teruskan hidupmu, dan jadilah seseorang yang berarti." Ratna menangis, memeluk kakeknya dengan penuh kasih sayang. "Aku berjanji, Kek. Aku akan menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya, dan aku akan selalu ingat pesanmu." Beberapa hari kemudian, Haji Bashir meninggal dalam damai. Ratna merasa kehilangan yang begitu dalam, namun ia mengingat janjinya pada sang kakek. Ia kembali ke kota, melanjutkan pekerjaannya dengan semangat baru. Kini, Ratna tidak lagi bekerja hanya demi bertahan hidup. Ia bekerja dengan tujuan untuk membantu sesama yang membutuhkan, terinspirasi oleh keteguhan dan kebaikan hati kakeknya. Ia ingin mengubah hidupnya menjadi sesuatu yang berarti, tidak hanya bagi dirinya tapi juga bagi orang lain. Bertahun-tahun kemudian, Ratna mendirikan sebuah panti asuhan kecil untuk anak-anak yang terlantar, memberikan mereka rumah dan harapan baru, sesuatu yang ia tahu begitu berharga dalam hidup. Di setiap langkahnya, Ratna merasa bahwa kakeknya tetap bersamanya, tersenyum melihat cucunya yang telah memenuhi janji untuk menjadi seseorang yang berarti. Cerita ini menggambarkan kekuatan cinta keluarga, keteguhan dalam menghadapi kesulitan, serta pentingnya menemukan harapan di tengah segala keterbatasan.